Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romuan Semusamo MSC dalam renungan pada hari Kamis biasa pekan yang kelima. Dalam hari-hari ini saudara kita merenungkan bagian awal dari kitab Kejadian yang mengantar kita untuk merenungkan lebih dalam lagi tentang penciptaan alam semesta dan umat manusia, tentang awal mula kehidupan umat manusia dan dunia ini. Saudara, semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan kiranya hal-hal yang dapat memberikan kekuatan dan peneguhan senantiasa ada dalam kehidupanmu. Saudara, hari ini kita merenungkan kisah dari kitab Kejadian yang mengisahkan penciptaan perempuan sebagai pendamping laki-laki. Tuhan melihat bahwa tidak baik jika manusia hidup seorang diri. Maka ia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ini menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam relasi, dalam hubungan satu dengan yang lain, dalam berinteraksi satu dengan yang lain, dalam kehidupan bersama, bersosialisasi, tidak hidup menyendiri atau tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Dan juga lewat penciptaan ini kita mau supaya dalam hidup bersama juga kita dalam keadaan selaras dan seimbang, serasi satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih, sementara itu dalam Injil Markus hari ini mengisahkan seorang perempuan Sirofenisia yang datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan bagi anaknya. Pada awalnya Yesus tampak menolak dengan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun perempuan ini tidak menyerah. Dengan penuh kerendahan hati dan iman yang besar, ia menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Yesus terkesan dengan imannya dan akhirnya menyembuhkan anaknya. Saudara, dari dua bacaan ini kita bisa belajar dua hal penting. Yang pertama yaitu hidup dalam relasi yang benar. Kisah penciptaan menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk hidup bersama, saling menopang, dan mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Relasi yang benar dengan sesama dimulai dari hati yang terbuka untuk mengasihi dan melayani. Relasi yang benar dengan sesama dimulai dari hati yang terbuka untuk mengasihi dan melayani. Yang kedua, iman yang rendah hati dan pantang menyerah. Perempuan Sirofenisia mengajarkan bahwa iman sejati tidak mengenal batas suku, bangsa, status sosial. Ia berani mendekati Yesus dengan penuh keyakinan dan akhirnya menerima belas kasih-Nya. Iman yang besar adalah iman yang tidak menyerah meskipun ada tantangan, meskipun ada kesulitan, meskipun dalam pergumulan yang berat. Iman yang besar tetap mengantar dan menuntun seseorang untuk menemukan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah hidup dalam relasi yang penuh kasih dengan orang-orang di sekitar kita? Hidup dalam relasi penuh kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, apakah kita memiliki iman yang tetap teguh meskipun menghadapi ujian, meskipun menghadapi kesulitan, meskipun menghadapi tantangan? Apakah kita memiliki iman yang teguh, kuat, kokoh,
Dalam beberapa kali pelayanan doa, orang meminta untuk didoakan supaya memiliki iman yang kuat dalam menghadapi setiap persoalan hidup, atau bahkan menghadapi pergumulan yang begitu berat. Yang dibutuhkan atau diminta untuk didoakan adalah iman yang kuat. Dan ini menjadi satu kebutuhan rohani dari setiap orang untuk bertahan dan melewati saat-saat sulit dan penderitaan itu. Semoga hari ini kita semakin dikuatkan untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama dan memiliki iman yang rendah hati serta pantang menyerah seperti perempuan Sirofenisia dalam Injil tadi. Berkat Allah yang berkuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.